Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syariatun Nabila dengan NIM F1B1230012. Saya berasal dari jurusan Fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi soal mengenai persamaan Schrödinger. Sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang persamaan Schrödinger bergantung waktu yang menyangkut dengan soal yang akan kita bahas. Apa sih persamaan Schrödinger? Nah, persamaan Schrödinger adalah persamaan fundamental dalam mekanika kuantum yang menggambarkan evolusi fungsi gelombang suatu partikel. Gelombang ini dapat dikatakan setara dengan hukum kedua Newton dalam mekanika klasik. Namun, dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger dinyatakan dalam operator dan probabilitas. Nah, pada video ini salah satu bentuk persamaan yang akan dibahas yaitu persamaan Schrödinger bergantung waktu. Persamaan Schrödinger bergantung waktu dapat diturunkan dengan dari hubungan energi, total klasik, dan prinsip dualisme gelombang partikel. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 1. Oke, langsung saja kita masuk pada materi penyelesaian soal berikut ini. Selamat menyaksikan, bye-bye. Oke, kita masuk pada soalnya, yang dimana soalnya itu yaitu tunjukkan bahwa fungsi gelombang psi x, t sama dengan a dikali e pangkat i dalam kurung kx dikurang omega t memenuhi persamaan Schrödinger bergantung waktu untuk partikel bebas jika h coret omega sama dengan h coret kuadrat dikali k kuadrat per 2m. Diketahui fungsi gelombang partikel bebas adalah psi x, t sama dengan a dikali e pangkat i dalam kurung kx dikurang omega t. Karena partikel yang ditinjau merupakan partikel bebas, maka potensialnya sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Untuk partikel bebas V sama dengan 0, maka didapatkan persamaan Schrödinger menjadi I H coret dikali psi per t sama dengan negatif h coret kuadrat per 2m dikali kuadrat psi per x kuadrat. Selanjutnya, kita akan menghitung turunan fungsi gelombang terhadap waktu dan terhadap posisi. Pertama, kita mencari turunan terhadap waktu, yang dimana memiliki rumus psi per t sama dengan
pangkat I dalam kurung KX dikurang omega T. Karena AE pangkat I dalam kurung KX dikurang omega T, maka dapat dituliskan bahwa do psi diper do T sama dengan negatif I omega psi. Selanjutnya kita substitusi ke ruas kiri menggunakan persamaan Schrödinger yang dimana I H coret do psi diper do T sama dengan I H coret dalam kurung negatif I omega psi. Karena I dikali negatif I sama dengan 1, maka diperoleh rumus sama dengan H coret omega psi. Jadi didapatkan hasil dari ruas kiri adalah H coret omega psi. Oke, sekarang kita masuk pada turunan kedua. Turunan kedua terhadap posisi yang dimana do kuadrat psi diper do x kuadrat sama dengan negatif k kuadrat psi. Sekarang kita substitusi ke ruas kanan sehingga menjadi min H coret kuadrat diper 2M dikali do kuadrat psi diper do x kuadrat sama dengan negatif H coret kuadrat diper 2M dikali negatif k kuadrat psi. Karena terdapat dua tanda negatif, maka hasilnya adalah positif, sehingga sama dengan H coret kuadrat diper 2M dikali psi. Setelah mendapatkan hasil dari ruas kiri dan ruas kanan, selanjutnya kedua ruas tersebut kita samakan. Oke, yang dimana menggunakan rumus H coret omega psi sama dengan H coret kuadrat
dikali K kuadrat per 2M dikali psi. Karena terdapat 2 psi pada kedua ruas kanan dan kiri, sehingga kita dapat membaginya, yaitu dengan cara dicoret saja. Jadi, maka hasil akhirnya adalah omega sama dengan H coret K kuadrat per 2M. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk partikel bebas dan fungsi gelombang psi, T sama dengan A dikali E pangkat I dalam kurung Kx dikurangi omega T diperoleh hubungan. Demikian penjelasan soal nomor 1. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.